Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Gentari. Di sini saya akan menjelaskan tes kepribadian Drawman, Warteg, dan Papi Kostik. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah tes kepribadian Drawman. Florence Goodenough 1926 mengembangkan DAM untuk meneliti taraf perkembangan anak usia 3 sampai dengan 15 tahun. Nah, anak dengan usia mental yang sama ini seringkali menghasilkan gambar yang sangat berlainan, sehingga terjadi komunikasi grafis dan terdapat simbol-simbol yang dapat mempresentasikan sesuatu. Lalu Harris 1963 merevisi DAM dengan membuat sistem scoring yang lebih detail dan standarisasi yang lebih luas. Naglieri 1988 melakukan revisi Goodenough dan Harris yang mengembangkan sistem skor yang lebih modern, yaitu quantitative scoring system yang mengukur perkembangan kognitif anak usia 5 sampai dengan 17 tahun. Dalam kriteria ini terdapat penilaian yang mendeteksi gangguan emosional. Untuk administrasi tesnya cukup siapkan kertas HVS ukuran kuarto ataupun A4, pensil HB atau B, serta penghapus. Instruksinya, gambarlah hanya satu orang lengkap. Nah, tugas ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kemampuan menggambar Anda. Saya hanya tertarik pada cara Anda berusaha untuk menggambar orang. Interpretasinya dimulai dari kepala. Kepala ini menunjukkan self ataupun diri. Biasanya mendapatkan penekanan. Apabila proporsi kepala besar, kemungkinan terdapat indikasi gangguan. Lalu berikutnya wajah. Wajah ini menunjukkan ciri-ciri sosial. Wajah merupakan bagian yang paling ekspresif dari seluruh tubuh dan merupakan pusat komunikasi. Sehingga wajah ini menunjukkan self-image. Dari wajah kita bisa lihat ekspresi, mulut. Mulut ini bisa melihat asosiasi seksual, terus bibir, dagu yang merupakan body image, mata yang merupakan inner life, terus kita bisa melihat alis, telinga, rambut, ataupun hidung. Lanjut kita ke bagian leher. Leher ini merupakan hubungan antara kognitif dengan dorongan. Kalau menggambar ada lehernya ini, berarti ia bisa menahan sesuatu. Terus kita lanjut ke ciri-ciri kontak. Ciri-ciri kontak ini seperti lengan dan tangan yang menjelaskan perkembangan ego dan adaptasi sosial. Nah, lengannya ini keluar atau ke dalam. Kalau ia menggambar dengan ada lengan, berarti tandanya ia orang yang mau bekerja keras. Terus kita lanjut ke jari tangan. Jari tangan ini merupakan titik kontak yang sebenarnya. Lanjut ke kaki. Kaki merupakan sumber konflik dalam menggambar, bagaimana posisi kita dalam berpijak. Nah, terus lanjut ke bagian kaki. Lalu ada jari kaki, badan. Badan ini kita lihat bentuknya panjang, segi empat, atau bulat, atau bagaimana. Dada, bahu yang menunjukkan beban, pinggul dan pantat yang menunjukkan homoseksual pada laki-laki, garis pinggang, serta pakaian seperti kancing, saku, dasi, sepatu, topi, dan lain sebagainya. Nah, untuk ukuran dan penempatannya, jadi kertasnya ini kita bagi 4 seperti ini. Lalu kita lihat cara menggambarnya ada di kanan. Kalau kanan itu tandanya orientasi ke lingkungan, kiri ke orientasi ke dalam diri, bawah itu depresi, serta atas itu optimisme. Sekian untuk tes kepribadian Drawman. Nah, kita lanjut lagi ke tes Warteg. Nah, awalnya dikembangkan oleh F. Kruger dan F. Sander tahun 1930-an di University of Leipzig, Jerman. Didasarkan pada psikologi Gestalt yang merupakan objek dari pengalaman dan pengalaman subjek untuk membentuk struktur kepribadian individu. Teknik yang diciptakan adalah teknik fantasi test, di mana subjek dihadapkan pada materi drawing completion test yang menghasilkan sifat struktural khas dari subjek. Dilanjutkan oleh Dr. Erich Warteg yang kemudian dinamakan Warteg-Zeifen Test atau WZT secara kualitatif dan disempurnakan oleh G.M. Kinget secara kuantitatif. Tujuannya untuk mengeksplorasi struktur kepribadian dari fungsi dasar yang menentukan tingkah laku manusia seperti emosi, imajinasi, dinamisme, kontrol, dan reality function. Sejauh mana masalah-masalah yang ada meluas dalam diri individu, menemukan indikasi abnormalitas dari fungsi kepribadian individu. Untuk administrasi tesnya, Anda diwajibkan berada di ruangan yang tenang dan sedang tidak tertekan jiwanya, di atas meja dan duduk di atas kursi. Bebas dari gambar-gambar yang dapat mengacaukan pikiran atau mempengaruhi pemilihan objek yang akan Anda gambar. Lalu berikutnya siapkan tes Warteg, lembar tes Warteg, pensil H atau HB, serta penghapus. Waktu pengerjaan sekitar 5 sampai dengan 15 menit. Instruksinya, di hadapan saudara telah ada satu lembar kertas yang di dalamnya terdapat 8 buah kotak
Tugas saudara adalah menggambar di dalam setiap kotak tersebut. Saudara bebas menggambar apapun dalam setiap kotak tersebut. Namun, gambar-gambar yang sudah tercetak harus menjadi bagian dari apa yang saudara gambar. Saudara boleh mulai dari kotak yang mana saja, tetapi berikan nomor pada setiap saudara setelah saudara selesai menggambar sesuai urutan. Silakan dimulai. Lalu, pada bagian yang kosong di bawah ini, berikan keterangan atau judul tentang apa yang Anda gambar. Misalnya, nomor 1 tentang bunga. Apabila saudara telah selesai menggambar semua kotak, pilihlah satu gambar yang saudara anggap paling mudah diselesaikan. Berikan tanda M, huruf M. Lalu, satu gambar yang saudara anggap paling sulit, itu beri tanda huruf S. Berikutnya, satu gambar yang paling Anda sukai, itu berikan tanda plus. Dan untuk gambar yang tidak Anda sukai, satu saja, berikan tanda minus. Nah, untuk interpretasinya, ini stimulus yang pertama ini titik. Stimulus 1 titik, itu menandakan ringan, bundar, sentral. Tidak menonjol sehingga mudah terlewatkan oleh orang yang kurang sensitif atau kurang perspektif. Letaknya di tengah membuatnya menjadi penting. Ini merupakan stimulus feminim ataupun organik. Stimulus yang kedua, ini merupakan garis kecil bergelombang. Merupakan sesuatu yang hidup, bergerak, bebas, tumbuh, serta mengalir. Perlu suatu integrasi ke dalam suatu yang hidup dan menarik. Tidak dapat didekati secara teknis. Ini merupakan stimulus feminin atau organik. Yang ketiga ini 3 garis vertikal yang naik teratur. Ini kaku, keras, teratur, mengarah ke kemajuan. Kualitas ini berbaur dan menimbulkan kesan rumit mengenai organisasi yang dinamik. Perkembangan bertingkat, kontribusi metodik, dan lain sebagainya. Stimulus maskulin, mekanik, ataupun teknik. Yang keempat, segi 4 hitam. Berat, utuh, padat, menyudut, statis, mengesankan materi yang keras ataupun masif. Kualitasnya diam, tidak hidup, suram, diasosiasikan dengan sesuatu yang depresif, bahkan yang mengancam. Banyak yang menganggap stimulus yang paling sulit. Stimulus kelima ini 2 garis miring yang berhadapan. Ini merupakan konflik dan dinamika, gagasan terobosan, kaku konstruktif, dan ini merupakan stimulus maskulin, mekanik, ataupun teknik. Lanjut ke stimulus 6. Ini merupakan garis horizontal dan vertikal. Ini apa adanya, kaku, sederhana, tidak menarik, tidak memancing inspirasi. Kesannya hanya cocok dijadikan pola geometrik atau objek dasar. Stimulusnya maskulin, mekanik, ataupun teknik. Berikutnya stimulus ke-7, titik membentuk setengah lingkaran. Ia halus, lentur, mungil, menarik karena strukturnya kompleks seperti manik-manik, membutuhkan kehati-hatian dan tidak bisa asal-asalan. Stimulusnya feminisme ataupun organik. Dan stimulus terakhir itu garis lengkung besar, sesuatu yang melindungi, tenang, besar, dan mudah dihadapi. Lengkungnya halus dan terkesan melindungi. Perluasan dan kebesaran sebagaimana sering terlihat pada kebanyakan fenomena alam seperti pelangi. Stimulusnya feminis ataupun organik. Nah, untuk aspek interpretasinya itu yang pertama afinitas, kesesuaian respons subjek terhadap stimulus yang dihadapi. Berikutnya sesuai, memudahkan menempatkan diri, dapat beradaptasi dengan cepat, serta cerdas. Lalu yang terakhir ini aspek interpretasi tidak sesuai, ia kurang peka, kurang cerdas, dan ada masalah dengan lingkungan kepribadiannya. Sekian untuk tes warteg. Sekarang kita lanjut ke pembahasan tes kepribadian Papy Kostick. Sejarahnya dibuat oleh Profesor Psikologi Industri asal Massachusetts, Amerika, yaitu Dr. Max Kostick, 1960. Pada pengembangan Papy, Kostick dipengaruhi oleh teori peneliti lain, terutama Murray, 1938 tentang Need-Price Theory of Personality. Papy adalah satu alat pengukuran kepribadian yang didasari oleh teori Murray, seperti Personality Research Form, PPS, Adjective Checklist, dan TAT.
TAT juga menjadi contoh pengembangan berbagai tes yang lain. Nah, teori Murray ini menjadi dasar bagi banyak instrumen pengukuran kepribadian. Untuk item Papikostik ini terdiri dari 90 pernyataan pendek mengenai situasi kerja. Nah, terdapat 20 aspek kepribadian, itu 10-nya needs, 10-nya lagi roles, dikelompokkan dalam 7 bidang, yaitu work direction, leadership, activity, social nature, terus work style, temperament, dan followership. Nah, untuk administrasinya, tes ini terdiri dari 90 item, masing-masing item terdiri 2 pernyataan. Nah, testi diminta untuk memilih hanya satu pernyataan yang menggambarkan dirinya, yang paling menggambarkan dirinya. Waktu pengerjaan kurang lebih 30 menit. Scoringnya, setelah kuesioner telah selesai, hasil diskor dengan menghitung banyaknya pilihan jawaban yang diberikan pada setiap skala kepribadian. Skor role dan need harus 45, jadi jumlahnya itu 90. Setelah diperoleh skor, kemudian dipetakan pada sebuah profil cakram papi yang menampilkan profil kepribadian testi dalam format visual. Ini. Terus untuk interpretasinya, profil papi menggambarkan kebutuhan dan peranan yang dilakukan seseorang dalam setting pekerjaan ataupun organisasi. Nah, skor umum adalah rata-rata dari 0 sampai dengan 9. Skor rata-rata dianggap optimum ataupun efektif. Nah, skor terlalu tinggi atau terlalu rendah ini dianggap kurang baik. Nah, untuk skornya ini 0 sampai 3 ini low, 4 sampai 6 ini average atau yang dapat diterima, 7 sampai 8 ini cukup tinggi, dan skor 9 ini sangat tinggi. Sekian penjelasan mengenai tes kepribadian Druckmann, Warteg, dan Papikostik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.